Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berjumpa lagi di kajian Kasmaran yang tentunya persembahan dari Dawam, dan tentunya hari ini live dari Masjid Hotel Gracia. Ini adalah basecamp baru dari Dawam atau kajian Kasmaran. Tentunya akan rutin setiap Sabtu malam di masjid ini, dan tentunya didukung oleh teman-teman dari Muslim Brotherhood, Info Kajian Semarang, kemudian Bahagian Santri Indonesia, didukung juga oleh teman-teman dari Jawar Movement, Muslim Basketball Semarang, dan juga HJA Event Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini saya Obin tidak sendiri ya, ada guru kita malam hari ini yang dimana beliau juga seorang bisa dibilang praktisi parenting, karena qadarullah juga beliau mengasuh Kutab ya yang ada di Kota Semarang, Kutab Al-Ikhlas namanya. Mungkin karena banyak ikhlasnya jadi beliau mengasuh banyak anak dan juga banyak orang tua yang masih kanak-kanakan. Nah, itu dia, banyak banget tuh. Malam hari ini temanya menarik teman-teman, karena di 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, di Kota Semarang, tepatnya di daerah Mangkang, itu ada tawuran remaja yang dipicu war di sosial media. Ada juga yang belum lama ini, salah satu SMK yang mungkin teman-teman baca juga beritanya, perempuan korbannya itu adalah anak SMK perempuan yang sampai rahangnya patah, dibully oleh kakak kelasnya karena kalah cantik kakak kelasnya. Dan ada juga ketika ospek SMP, nah ini dia nih, ospek SMP di Blitar. Ini perundungannya luar biasa, dan yang baru viral kemarin di UNES itu sampai kelelahan ikut ospek, ketika perjalanan pulang mengalami kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada istilah yang lagi rame di sosial media namanya bocil kriminal. Ini sebenarnya salah asuh atau salah gaul? Nah, kalau saya sih tetap salah asuh bagi saya ya. Namun bagi Ustadz Abdul Karim seperti apa? Langsung aja kita panggil Ustadz Abdul Karim. Silakan Ustadz. Kajian di sini selain dirubung sama jamaah juga dirubung sama nyamuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana hari ini, berapa kajian nih? Masya Allah. Ini yang ke berapa? 4 kali ya. Dari subuh berarti? Allahu Akbar. Orang mah makan 3 kali, ini kajian 4 kali ya. Ustadz, udah baca berita belum? Ya. Yang anak UNES kemarin tuh meninggal, ya. Kabarnya karena kelelahan. Jam ospeknya luar biasa, dari jam 4 pagi katanya kan, sampai pulang malam. Dan ada juga, saya ingat ini agak miris Tad. Di Makassar itu ada anak kecil yang pengen kaya. Jadi dia pengen kaya. Jadi dia nauzubillah min dzalik menghilangkan nyawa bocil yang adalah teman mainnya untuk ngambil ginjalnya. Tapi ketika udah meninggal, dia ngambil ginjalnya bingung gimana caranya. Akhirnya ketahuan dan ditangkap polisi. Dan yang bikin miris lagi, hukumannya karena masih di bawah umur, ya udah nggak bisa dihukum. Padahal kalau secara Islam bagaimana Ustaz? Iya. Jadi ini kita spesifik dulu soal istilah ya, bocil ya. Nah, istilah bocil. Bocil itu definisinya kan mungkin di bawah 17 tahun kalau Indonesia ya kayaknya ya, yang nggak bisa kena pasal hukum itu kan. Padahal dalam Islam istilah bocil itu ya tentu cilik itu bagi yang belum balik. Kemarin kita pernah bahas masa pubertas ya. Jadi Islam itu menganggap dewasa itu bukan dengan angka tapi dengan tanda. Maka ketika anak perempuan dia sudah datang bulan, usianya mungkin 10 tahun, 12 tahun, dia dewasa dalam Islam. Maka nggak ada istilah lagi di bawah umur. Harusnya, ini dalam Islam makanya itu. Kemudian kalau laki-laki ini SMP kelas 2, dia sudah mimpi basah kan, dia bukan bocil lagi dalam Islam itu udah dewasa, namanya mukallaf, balik gitu. Harusnya udah dihukum dihukum syar'i sama dengan orang dewasa di usia 25, 40 sama aja itu. Mencuri potong tangan, menghinakan nyawa juga dipancung. Kisos dibalas dengan yang setimpal itu. Aslinya begitu. Nah, kemudian ketika di Indonesia itu kan tidak mengenal istilah bawah umur ya, sehingga
Hal-hal yang harusnya ditegas itu menjadi nggak bisa karena terikat dengan aturan itu, dan dampaknya kan akhirnya tidak ada dampak jera kan. Orang-orang anak-anak itu paling nanti nggak dihukum, cuma dibina gitu. Jadi, mohon maaf nih ya, secara kasarnya gini, ketidakpatuhan akan syariat justru menyulitkan kita berarti ya. Ya betul. Jadi dalam hukum Islam itu ada dua hukuman itu apa? Yang pertama itu untuk memberikan dampak jera. Ya. Makanya hukum itu harus terang-terangan di depan umum agar Kayak di Aceh ya dicambuk, Iya. kayak kan? Minuman keras dicambuk, yang zina juga dicambuk kalau belum menikah, yang menikah dirajam. Itu dalam Islam sebenarnya untuk satu preventif agar orang tidak melakukan perbuatan yang sama. Yang kedua, ini yang luar biasa rahmatnya dari Allah untuk menghapus dosa pelaku. Jadi zina seberat apapun perbuatannya, ketika hukum ditegakkan dia ridho, dia di surga kata Rasulullah itu. Meskipun dirajam sampai meninggal juga itu. Iya, itu kan ada kejadian di zaman Rasulullah itu ada yang dirajam kemudian dia kan ngaku nggak ketahuan sebenarnya. Dia ngaku bahwa saya berzina ya Rasulullah. Nabi sudah berusaha untuk tidak mendengar kan, agar dia taubat aja lah kepada Allah, tapi dia pengen dibersihkan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, kamu sudah nikah? Sudah. Ya, baik, kemudian dia dirajam meninggal. Beberapa orang menyalahkan, bodoh orang itu sudah nggak ketahuan malah ngaku sehingga dirajam seperti itu. Kata Rasulullah, sungguh dia tobatnya telah diterima oleh Allah dan dia sedang ruhnya di surga begitu. Tapi sadar atau enggak, kita ini sering dihadapkan dengan musuh kita itu diri kita sendiri untuk mengakui kesalahan. Ya. Itulah kenapa namanya ketika anak salah, orang tua malah ngebelain yang salah meskipun itu anaknya. Itu berangkat dari situ Ustaz ya. Akhirnya hukum bisa dibeli, teman-teman. Hukum bisa dibeli. Ya kan? Iya, hal yang hari ini kayaknya nampak jamak atau mulai melebar banyak pelakunya kan. Iya. Ketika anak dihukum didisiplinkan oleh gurunya, orang tua nggak terima. Ini yang baru kan kemarin di luar Jawa kan, Sulawesi atau mana itu. Guru bayaran 500.000 per bulan itu kan. Betul itu. Udah bayaran dikit lu siksa ya. Astagfirullahaladzim. Itu Ustaz, yang viral kemarin tuh sampai ada Mario Dandi itu kan, yang dia dihukum ringan kan. Nauzubillah min dzalik, padahal udah hampir menghilangkan nyawa anak orang, Ustaz. Itu kalau bapaknya nggak vokal, ya mungkin ya udahlah biar aja lah, nggak dihukum lah. Jadi ternyata kepatuhan umat muslim akan syariat itu dampaknya Masya Allah, Ustaz. Iya. Termasuk tadi kesadaran bahwa ini tanggung jawab siapa. Tadi kan tema kita bocil kriminal ya. Pola asuh yang salah ataukah salah gaul atau lingkungan kan. Kembali dalam konsep Islam, lagi-lagi sebenarnya semua sudah ada aturannya. Bahkan persentasenya, ini tanggung jawab siapa itu. Ada fase di mana anak-anak kalau sudah balik itu ya jelas dia dewasa, tapi pendidikan tetap dibebankan kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah itu selalu mengingatkan kullu mauludin yuladul al fitrah ya. Bahwa anak itu fitrahnya bagus. Artinya dia bukan kertas kosong, fitrah itu kecondongannya baik. Aslinya itu. Kecondongannya baik ya. Nah, fa'abawahu, kedua orang tuanya ini yang nanti akan mempengaruhi yang paling besar. Apakah dia nanti jadi baik, jadi buruk tergantung kedua orang tuanya. Bahkan spesifik kalau kata Ibnul Qayyim, ulama besar nih, pakar pendidikan juga, beliau mengatakan ya ayah itu. Jadi dari kedua orang tua itu ayah itu yang paling dominan itu. Ya, anak saya tuh kalau saya cuma diemin gitu, sini enggak. Itu dia lebih takut daripada saya, sini enggak mau gitu. Oh, jadi bapaknya ya Ustaz ya? Bapaknya. Buat para suami yang udah punya anak tuh. Dan kenapa Ustaz ya, di zaman sekarang nih kok malah bapaknya justru membela yang salah. Bahkan rela membayar pengacara. Wah, itu gimana? Berarti gimana pengacara itu? Berarti membela yang salah. Membela yang bayar. Oh baik. Jadi dalam Islam sekali lagi itu, maka ketika Umar bin Khattab ini kembali ke
tokoh besar Islam ya Umar bin Khattab yang banyak sekali beliau itu dimintai tolong kadang oleh beberapa keluarga curhat anaknya nakal dan lain sebagainya kan. Umar kan pernah satu hari ada bapak-bapak curhat nih anaknya nakal ya bocil kriminal lah sekarang tuh ya. Anak saya tuh susah dinasihati, ngaji nggak bisa, ngelawan terus ketika diperintah gitu. Kayaknya cuman Anda, wahai Khalifah Umar yang bisa mengatasi anak saya. Gitu. Iya. Terus ditanya kan, Bapak anaknya ada nggak di sini? Ada itu di belakang, panggil sini Pak anaknya gitu. Oh, dinasihati panjang lebar sama Sayyidina Umar kan. Kemudian anak itu pinter, dia bertanya, wahai Khalifah, sebenarnya ada nggak sih kewajiban orang tua kepada anaknya gitu? Ada berapa? 3. Apa itu? 1. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Ya. Yang kedua, memberi nama yang Baik. baik. Yang ketiga, mengajarkan ilmu pendidikan Islam yang baik gitu. Anak itu kemudian mengatakan 1, 2, 3 tidak diperankan ayah saya. Ibu ya berarti enggak ya? Ibu saya ini ya ayah nemu di jalanan lah itu. Kemudian setelah menikah nggak dididik, nggak diperbaiki sehingga akhlaknya rusak, buruk. Bahkan untuk ngasih nama saya saja, ini nama saya itu buruk sekali. Namanya Ju'al atau Ju'alah. Itu nama seperti hewan lah dalam bahasa Arab itu ya. Yang ketiga, tidak ada satupun kebaikan yang diajarkan bapak saya kepada saya. Jadi kalau saya nggak ngerti cara hormat orang tua, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti sholat itu, memang saya nggak diajari. Umar itu mau marah sama anaknya, ganti sama bapaknya. Ya, Pak jenengan sudah durhaka sama anak sebelum anak durhaka ke bapak itu. Oh, ada durhaka orang tua kemana? Jadi judulnya nih kalau dibuat film ayah yang durhaka itu. Ada. Jadi tuh orang tua bisa juga durhaka gitu. Nah iya tadi yang tidak Gara-gara tidak memenuhi 3 itu. memberikan kewajiban haknya anak tadi nggak diberikan kan itu. Misalnya nih si ayah ini kan tobat, ya ceritanya dia tobat Tobat. nih, terus dia ta'aruf ya kan. Ternyata si perempuan yang dia nikahin itu juga sama-sama tobat, itu gimana Tad? Belum baik juga gitu Tad. Ya bagus itu dalam Islam itu ada ayat at-thayyibuna lit-thayyibat, perempuan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, Baik itu artinya kan bisa aja sejak awal atau pertengahan atau dia baik setelah buruk, namanya kan taubat. serem juga tuh kalau baik setelah buruk tuh, lama buruknya ya kan. Nah, itu makanya dalam Islam itu kita disuruh menutup masa lalu kan, bukan Ya. lembaran berikutnya yang akan datang. Termasuk pendidikan anak. Kita kan mungkin kita produk apa dulu? Orang tua kita didik kita ala apa? Ala kadarnya Tad. Ala kadarnya. Iya kan SD negeri, terus ngaji ikut TPA, ngantri tapi ya kan. Saya naik jilid 1, jilid 2 tuh setahun loh. Tat. Ini model opo gitu. Kalau sekarang kan udah ada guru private bisa Iya. gitu. Jadi ternyata pola asuh yang sebelumnya itu ya bisa dibilang sangat berbeda dengan sekarang. Tat. Harusnya lebih baik sekarang harusnya ya. Harusnya. Tapi begini juga. Jadi sebenarnya Islam itu ada takarannya semua. Ya. Hukuman juga. Makanya sayang itu nggak selalu lembut. Ya. Sayang itu. Kadang tegas keras itu bagian dari rasa sayang. Maka ketika anak kemudian sudah 10 tahun kok disuruh sholat nggak mau, bangun subuh susah, Rasulullah ngasih tahu, pukul anakmu, itu tanda sayang itu. Itu malah kemarin malah ngebakar ibunya kemarin tuh. Nauzubillah min dzalik. Baca Sat ya, baca ya. Itu jadi anak ini disuruh dibangunin subuh sama ibunya. Tapi malah ibunya astagfirullahaladzim. Di ini Tat, malah dilempar ke mana? Sumur gitu. Nauzubillah. Meninggal akhirnya Tat. Iya, Iya Tat. Belum baca beritanya. gue baca. Terus saya baca sampai ketenan porak nih Indonesia. Nauzubillah Tat. Padahal disuruh subuhan loh. Iya, jadi itu faktor yang disalahartikan kan. Makanya hari ini, nuwun sewu maaf ya. Kadang orang parenting itu harus lembut, harus apa namanya nggak ada fisik sama sekali. Padahal Nabi sendiri mengajarkan begitu, pukul anakmu untuk hal yang urgen kayak sholat nggak mau. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya, membacakan firman Allah ketika tentang istri yang durhaka. Ada juga. Ya ada, namanya nusyus kan. Gimana tuh? An-Nisa ayat 34 kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu kan qawwam, pemimpin, pelindung yang mengarahkan istrinya.
Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan ke laki-laki lebih banyak kan begitu. Ya. Yang memimpin, dia punya sifat melindungi begitu. Wa bima anfaqu min amwalihim, termasuk tugas utamanya mencari nafkah. Maka kan ada istilah kan, laki-laki itu tulang punggung kan, jangan tulang tulung. Tulang tulung. jangan banyak apa ini? Tulang Mengeluh gitu kan itu. Kemudian kalimatnya berikan fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka lelaki yang qawam itu Allah pasangkan dengan perempuan yang solihah, Amin. qanitah, taat. Tapi nanti kalau wanita ini atau istri ini nggak taat sama suami, Islam punya tahapan itu. Ya, yang kamu lihat ada pembangkangan, fa'iduhunna, nasihati dengan baik. Ya. Kalau nggak bisa dengan kata-kata lembut, ya wahjuruhunna fil madhaji, kamu pisah tempat tidur, Ranjang. nah ranjang. Ya. Dipisah ranjang belum baik, wadribuhun, kata Allah, pukul istrimu. Jadi kasih sayang itu nggak selalu tanpa ada ketegasan. Oke. Ya, makanya salah tadi orang tua yang nggak terima ketika anaknya Salah. didisiplinkan oleh guru, lapor ke rumah, orang tuanya mencak-mencak bahkan menuntut. Nah, ini karena mereka salah maknai sayang itu harus dengan lembut tanpa ada tadi ya, pukulan dan lain sebagainya. Padahal dalam rangka mendidik itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam itu. Sempat viral juga dan ada di postingan anak SD itu nyolok mata adik kelasnya karena nggak mau ngasih duit gitu. Malak gitu. Dan yang paling parah adalah yang dipalak cewek, pelakunya malak cewek juga. Nauzubillah min dzalik. Dan itu SD, Zat. Dan apa yang dilakukan orang tuanya? Yang melindungi anaknya yang salah ini, Zat. Ya. Ternyata kalau kita ini nggak ngajarin kejujuran itu memang efeknya seperti itu, Zat ya. Anak jadi ya betul. Jadi kesalahan itu ketika orang tua itu kadang tidak cross check ya. Saya kan juga ngelola lembaga pendidikan, kan ada memang kadang orang tua yang nggak hanya di tempat kami, ada di beberapa tempat itu kan kadang anak kan cerita. Ketika orang tua menerima apa adanya info dari anak, ini yang terkadang yang fatal akhirnya. Tadinya anak dengan anak itu sebenarnya kalau soal nggak cocok, diam-diam itu biasa. Nah, tapi ketika orang tua dengan orang tua ini yang jadi masalah tadi gitu kan. Maka kesalahan orang tua itu ketika sudah di kelas dia tidak mempercayakan kepada guru. Ya, bahkan kan meragukan kepada guru ketika didisiplinkan malah tidak terima, melaporkan dan lain sebagainya itu. Harusnya bersyukur karena udah dididik dengan tepat ya. Iya, karena dalam Islam itu mendidik itu tugas orang tua. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama, wal abu mudiruha, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ini ayatnya kayaknya berhenti di ibu doang madrasah, ayahnya kepala sekolah nggak disebutin ya. Ayahnya juga. Jadi kepala sekolah tetap bapaknya ya. Peribahasa Arab itu kan terkenalnya gitu. Jadi ayah tetap kepala sekolah. Artinya kegagalan hasil anak didik itu tanggung jawab untuk guru atau kepala sekolah? Ya, kepala sekolah lah. Kepala sekolah. Karena penentunya ya kan, kebijakan lainnya. Maka ketika orang tua sudah nggak mampu ini mendidik, maka mereka mengantarkan anaknya ke sekolah. Harusnya kan berterima kasih kepada guru dan percaya dan ngasih gaji lebih ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tema malam hari ini kita sepakati bahwa pola asuh kuncinya ya, separah apapun pergaulannya ya. Betul. Jadi kalau ini gini, jadi ada fase ya, ketika anak itu di usia tentu, ini berdasarkan pakar pendidikan Arab Islam ya. Misalnya Dr. Khalid Ahmad Syantut dalam buku Daurul Bait fi Tarbiyati Tifl Muslim, peran rumah dalam pendidikan anak. Jadi beliau buat fase ini, kalau fase 0 sampai 2 tahun itu memang domain ibunya. Karena dia masih fase menyusui. Tugasnya ayah satu itu, wa 'alal mauludi rizquhunna. Tugas ayah satu memastikan ibunya itu tercukupi nutrisinya. Berikan ketenangan, kenyamanan. Karena ketika menyusui, ibu butuh ketenangan nih. Butuh asupannya pastikan dari rezeki yang halal. Karena yang haram itu berpengaruh pada karakter anak di kemudian hari. Mungkin yang bocil kriminal itu bisa jadi itu rezekinya ayahnya
nggak jelas itu kan itu. Tapi emang iya sih teman saya yang anaknya, mohon maaf ya, anaknya dari perusahaan ribawi itu ya kriminal semua sih. Itu ya. Atau enggak mengajak yang baik-baik untuk melakukan hal kriminal, contohnya cabut. Alah, aku nggak tahu cabut tuh, cabutlah sekali-kali gitu. Akhirnya semua pada cabut. Saya pernah di momen tuh sekelas cuma 2 yang berangkat, Sat. Karena nggak ada apa, nggak ada Kompak, pemberitahuan. Jadi saya berangkat aja jalur di pada cabut semua. Ya, karena 2 orang yang anaknya itu, Sat. Jadi emang ngaruh gitu ya. Ya pengaruh, makanya dalam Quran itu di usia krusial menyusui, Oke. ayah itu peran utamanya satu, memastikan rizki yang halal untuk istri dan anaknya. Dia kan full tuh, di cover dari ayahnya. Kemudian nanti di usia setelah 2 tahun disampaikan kan, Ya. dia mulai 2 sampai 5 tahun ini anak sudah mulai mencontoh. Maka anak kita kan di usia 2 tahun, 3 tahun kan pandai banget kan nyontoh. Iya, Ayahnya nyontoh siapapun kan, kayak tidurnya. Tapi kalau masalah dia sholat pas sujud tiduran, saya nggak pernah nyontohin, Zat. Anak kecil bisa gitu kan, pas sujud, Allah, dia kan tidur deh. Tiduran, renang atau apa gitu. Nah, itu. Dia mulai mencontoh nih. Nanti di usia 5 sampai 7 tahun Ya. itu sudah mulai dikenalkan harusnya. Kalau laki-laki diajak ke masjid ya. Nanti balik 7 tahun sudah harus diperintah itu. Nah, di usia itu usia domain rumah. Maka dalam Islam itu seperti tunas. Tunas itu kalau belum kokoh jangan dibiarkan. Tutup dia. Kunci, bahkan kalau perlu tunas itu dia dijauhkan dari pengaruh yang buruk. Ya, jadi memang idealnya anak-anak yang lingkungannya tidak baik itu tidak diumbar misalnya begitu. Oke. Warna rumah itu harus lebih kokoh. Nah, nanti di fase dia balik, ya ini sejarahnya para ulama terdahulu mereka sudah bisa aja melalang buana. Zaman dulu kan para petualang kan jauh-jauh Iya. kemana. Itu setelah pondasinya kokoh. Nah, yang terjadi ketika rumah tidak memerankan dengan yang baik, di luar lingkungannya sangat merusak. Besar, ya kan? Yang terjadi adalah belum kokoh pondasinya, sudah rusak akhirnya itu. Nah, bicara tentang kokoh pondasi nih, Zat. Sebenarnya anak itu tanda kutip cukup bebas itu di usia berapa baiknya? Bebas dalam arti Ya kayak berteman yang lebih luas lagi. SMP? sebenarnya sejak usia mumayyiz itu sudah bisa membedakan. Kalau Islam punya angka 7 tahun. Ya. 7 tahun anak sudah mumayyiz, itu sudah layak diberitahu ini baik, ini nggak baik, Ya, ini jorok, ya dan lain sebagainya sudah harus tahu. Nanti dia punya filter ini biasanya. Aku nggak mau main sama itu, dia kalau ngomong kasar gitu. Dia sudah punya filter. Nah, itu sudah fase mengenalkan. Nah, nanti berikutnya di fase-fase sudah balik. Nah, disitulah sebenarnya salah ketika orang tua sudah balik dilarang main. Nah, ketika kecil diumbar main, balik ya. kebalik. Harusnya ketika sudah balik dia sudah interaksi dengan dunia luar. Cuman dia kan sudah punya pondasi, nggak begitu masalah. Dia sudah punya filter itu. Jadi anak TK baiknya nggak TK dulu, gimana tuh? Kan kadang soalnya anak saya tuh pulang sekolah selalu ada nyanyian baru gitu loh. Apa buah apa yang paling pahit? Buah gitu. Kamu tahu dari mana, Nak? Tahu dari temen sekolah, Bah. TK kecil saat tahu-tahu dia nyanyi itu gitu. Siapa yang ngajarin? Temen namanya ini dia jelasin semua. Karena dia saya ajarin untuk jujur kan. Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngajarin? Kok bisa hafal gitu? Dan gimana, Tan? Anak TK baiknya mainnya sama siapa? Iya, jadi di fase begitu memang anak sudah dikenalkan dengan sosial ya, dengan sekitar lingkungan sosial yang baik itu. Maka memastikan lingkungan itu, jadi dalam memilihkan sekolah, faktor pertama itu guru. Jadi ulama zaman dulu itu melihat adab guru. Ini sebagai sebuah informasi ya, bahwa dulu Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau itu punya majelis pengajian, sekali beliau ngisi ngaji yang hadir 5.000. Oh, itu ngantri EBG itu. Bukan. 4.500 itu sudah ngerti temanya, ya itu aja, pengulangan terus. Tapi kenapa tetap datang? Yang 500 benar-benar murid baru, yang 4.500 itu peserta lama itu. Karena mereka belajar adab dari Imam Ahmad. Adab menjawab pertanyaan, adab ketika
beliau ada yang menyanggah, ada ketika beliau berbicara dengan orang lain, itu dipelajari betul. Nah itulah hakikatnya ketika kita milih lembaga pendidikan, pastikan gurunya. Ya. Itu nomor satu itu. Jadi kan guru-guru kan, silakan sekolahnya Ustaz Abdul Karim ya, Ustaz Botab Alikas namanya. Yang kedua Tenang aja, beliau ikhlas kok ya. seikhlasnya. Ikhlasnya kan sesuai nama. Terus apa lagi kita selain guru? Yang berikutnya pastikan ini ya kurikulumnya kan. Oke. Kurikulum itu memegang Merdeka. peran sangat penting. Kurikulum merdeka. Pastikan dekat dengan Al-Quran. Karena Quran itu pondasi yang paling utama ya. Jadi porsinya harus ada, porsi tentang Al-Quran. Harus lebih atau gimana tuh? Ya dalam Islam itu sebenarnya kan ini kalau idealnya ya di fase usia SD itu lebih kurikulumnya itu lebih pondasi. Artinya apa? Karena itu pondasi, itu Quran yang paling utama sebenarnya. Jadi TK di mana aja, yang penting SD Quran. Ya gitu, itu yang terbaik pastinya di fase pembentukan pondasi itu dekatkan dengan Al-Quran. Kenapa Quran? Selain faktor satu, Nabi sendiri mengatakan bahwa siapa yang dekat dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya di saat masih kecil, Allah akan campurkan dengan darah dan dagingnya. Artinya apa? Itu sampai menjadikan karakter anak-anak itu. Yang kedua, ketika anak-anak dekat dengan Quran, penelitiannya itu satu, dimensi kecerdasannya bertambah. Ya. Yang kedua, emosinya stabil. Biasanya begitu. Yang ketiga, dia kemandiriannya itu lebih. Itu ada penelitiannya yang meneliti seorang insinyur dari Syria. Itu ada jurnalnya penelitian itu bagaimana kenapa Al-Quran itu mukjizat. Itu bukan hanya dari satu sisi bisa dihafal, tapi dari dimensi kecerdasan, sosial, kematangan emosional itu sangat luar biasa ternyata itu. Setuju Ustaz, karena banyak orang yang mohon maaf nih yang belum mengenal Quran, ketika dia tenang itu menang gitu Ustaz. Sama dengan orang yang sudah paham dengan Quran yang tentunya harusnya tenang ya. Bukan malah mengaku penjaga gawang neraka ya Ustaz ya. Baik. Berarti cari guru dan tentunya Lingkungan gurunya berikutnya. Jadi guru, kurikulum, lingkungannya. Nah, selanjutnya Ustaz, apakah salah untuk memasukkan anak yang masih usia SD ke pondok pesantren? Berarti ketemu sama orang tuanya tuh ya mungkin setiap lebaran atau 2 bulan sekali gitu. Ya, jadi kalau ini mengacu kepada pendapat para pakar pastinya ya, karena kita kalau bicara tentang ilmu itu kan Al-Quran sini perintahnya fas'alu ahla dzikri, kamu kembalikan, tanyakan kepada pakarnya kan. Pakar pendidikan mengatakan usia tenang itu artinya usia emas bersama orang tua itu mulai 5 sampai 12 tahun. Dari TK sampai SD sampai lulus SD. Itu masa krusial, disebut masa tenang oleh Dr. Khalid Ahmad Syantut itu. Kan disitulah terjadi bonding yang kuat. Ya. Jadi kedekatan itu anak itu nggak lama bersama orang tua. Hanya 7 tahun itu masa pendidikannya itu, 5 sampai 12 tahun itu. Maka di situ nanti segala kenangan itu akan menancap. Kenangan baik, kenangan buruk juga begitu itu. Iya. Nah, setelah anak usia 12 tahun masuk SMP, dia akan bergaul dengan banyak kalangan. Nah, maka kalau ada istilah kenapa anak perempuan mudah jatuh dalam pelukan laki-laki, karena dia jarang mendapatkan sentuhan sayang dari ayahnya. Yang seharusnya, makanya begitu dia nggak dapat dari rumah, dia cari di mana? Di teman-teman Di luar rumah. Makanya gampang kelepek-kelepek ketika ini kalau salah denger nih para buaya darat nih bisa jadi ini nih. Wah, caranya gini nih. Oh, gitu caranya. Oh, dia jauh sama bapaknya tuh. Oh, iya gitu. Jadi tapi memang valid sih. Iya. Teman-teman saya zaman dulu dan cewek-cewek itu memang begitu sama bapaknya, nggak deket, bahkan udah nggak ada bapaknya dan lain-lain. Itu valid sih, Ya, dan jadi masa tenang itu masa membangun bonding emang dengan, makanya di rumah itu ayah itu harus berperan. Bahkan dalam Al-Quran itu ada 17 kali dialog ayah dengan orang tua dengan anaknya. Ternyata 14 kali kan ayah yang ngobrol itu. Ngobrol tadi di sekolah temennya siapa yang baru dikasih tugas apa dan lain sebagainya. Ini saya ingat ya, kemarin anak saya tuh kan TK kecil kan. Dia ngaku ke saya baru dipukul sama anak TKB gitu. Saya dengan polosnya bilang gini,
besok kamu bilang masmu, kan masnya TKB tuh. Besok kamu bilang masmu yang mana yang mukul, biar masmu yang bales. Itu salah nggak sih, Tat? Soalnya saya jengkel juga. Kan dia nggak salah apa-apa dipukul gitu, Tat. Tiba-tiba dipukul sama anak. Emang orangnya gimana? Yang matanya sipit pokoknya. Yang sipit banyak nah gitu. Besok kalau ketemu bilang masmu ya biar dibalas ya biar gitu. Itu salah nggak sih, Tat? Karena nggak mungkin orang tua yang balas kan. Jadi, jadi di dalam ini ya soal pendidikan ya. Pendidikan itu ada memang sesuatu yang harus ditegakkan. Apa itu keadilan? Keadilan, benar. Adil berarti kan saya. biar biar Ananda tahu kan bahwa ada haknya yang diperjuangkan kan. Dia misalnya lapor ke guru, idealnya anak-anak sih menyelesaikannya lewat guru karena dia mungkin membalasnya kan bisa dengan yang nggak setimpal, bisa lebih buruk dan lain sebagainya. Apalagi kalau bicara tentang anak-anak, ini pengalaman saya ngelola anak-anak ya. Anak-anak itu emosinya sangat labil. Hari ini musuhan, besok temenan. Hari ini temenan, besok musuhan itu. Yang jadi masalah kalau orang tuanya baper kan, antara orang tua gitu loh. Orang tua ke guru. Saya pernah didiemin sama anaknya teman saya tuh. Ibunya anaknya teman saya gara-gara anak saya nggak sengaja nyenggol gitu-gitu. Jadi kayak saya yang disalahin. Ibunya baper. Oh, jadi gimana tadi itu? Saya boleh nggak selalu bilang balas? Karena anak saya suruh balas dia takut karena kecil gitu. Baik. Dalam Islam di Quran pun tuh ada fa'tadu bimisli. Kamu kalau harus membalas, balaslah dengan yang setimpal. Oh, boleh tuh. Itu level yang ayah biasa menyuruh membalas. Ayah biasa. Oh, aku biasa berarti ya. Ayah yang luar biasa itu fa'fu, maafkan. Nah, tapi dalam Islam ada kata-kata begini, la takun rotban fatu soro, wala takun yabisan fatu kasaro. Kamu jangan jadi orang yang lemah terus, nanti kamu akan ditindas gitu kan itu. Tapi kamu jangan memulai kasar, benar-benar. karena rahmat itu akan tercerabut dari jiwa yang kasar. Berarti di sini kan ada kalanya mengalah untuk beberapa kasus kan, tapi ada kalanya melawan. Saya akan lawan gitu kan. Hari ini di Jogja saya katakan. Jadi memang balas yang setimpal ya Ustaz ya. Tapi kan anak saya kan nggak berani balas. Nah makanya saya dulu second hand ya itu akaknya itu salah nggak? Yang sama-sama TKB gitu. Masakan setimpal tadi nggak apa-apa itu dibolehkan sebagai haknya tadi. Saya bilang coba kamu sekali aja pukul rahang, nah itu sana. Karena emang orang tua nggak boleh ikut campur kan Zat. Dulu saya awal-awalnya nggak terima ketika anak saya yang besar itu diganggu sama anak sebayanya. Terus sekarang saya mikir kok sesuknya malah konconan meneh temenan lagi sama yang berantem dia, ternyata emang begitu ya. Iya, anak-anak itu pasti begitu. Dia hari ini nggak cocok, besok temen akrab rangkulan. Kadang pagi kelahi, siang udah rangkulan lagi anak-anak begitu. Begitu cepatnya berubah, makanya orang tua itu harusnya nggak masuk ke dunia yang begitu. Jadi selesaikan antara anak saya selesai sebenarnya. Oke, baik. Untuk mendidik anak dalam hal ketegasan itu harus kasih keadilan tetap ya. Maksudnya yang setimpal. Kalau kamu nggak mulai, ya balas gitu Tat ya. Ini kalau secara pemikiran saya Tat ya. Tapi kalau misalnya kamu mau mulai duluan, jangan. Ya betul itu. Jadi kalaupun harus membalas yang setimpal, tapi kalau kamu tadi jangan pernah memulai keburukan, jangan pernah mulai dengan kekasaran itu. Permasalahannya adalah di negara kita ini, bukan negara kita sih, di negara Konoha ini ya, kalau misalnya melakukan suatu hal kebenaran dan ya diungkap, tapi orang tuanya yang diungkap itu punya power, nah itu kita nggak dapat keadilan Zat. Nah, apa yang harus dilakukan Zat untuk anak-anak yang tertindas ini Zat? Apakah cukup doa nanti balas di akhirat atau gimana Zat? Iya. Jadi yang pertama terkait dengan tadi ya kasus ya pembalasan dan lain sebagainya itu. Rasulullah selalu memilihkan yang terbaik. Yang terbaik itu kalau beliau memaafkan di saat mampu membalas. Itu perihal Rasulullah. Kemudian Al-Quran itu kan punya pilihan artinya akan ada orang-orang yang tidak selalu begitu. Dia pada level untuk memberikan pelajaran kan. Nah, maka dalam Islam itu nanti juga ada balasan itu ketika mau selesai diserahkan kepada hakim. Hakim itu ya diajukan ke
Ini kalau adil hakimnya ya, cuman kan sekarang Karena kan di Konoha gitu ya. Kan di Piro kan. nah, makanya hakim yang menentukan dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bisin. Al-Maidah itu. Sudah kami tetapkan hukuman itu yang setimpal, Oke. menghilangkan nyawa ganti nyawa, melukai mata lukai mata, telinga telinga, hidung hidung, dan setiap sesuatu ada balasan yang setimpal. Itu ditetapkan dalam Al-Quran. Allah. Artinya itu untuk memberikan dampak jerah agar orang tidak semena-mena. Itu idealnya begitu. Nah, cuman kalau di Konoha barangkali lapor malah habis. Nah itu ya, tergantung kenal pora ya kan. Kecuali kalau di Aceh ya, kalau di Aceh insya Allah udah tegas ya tadi. Ya. Sampai ada yang viral kemarin tuh ada apa namanya dikiranya ukti pakai baju panjang ya, ternyata unang, ukti lanang. jadi dia tuh nongkrong sampai jam 1 pagi saat terus ada satgas yang masalah syar'i itu kan. Ternyata lu kok komisen. Jadi tanyain ternyata memang dia agak-agak lain gitu Sat. Nah selanjutnya nih Sat, kriminalitas di Indonesia ini nauzubillah berkembang pesat dan ya anak zaman sekarang udah bisa judi online Sat. Iya. Nauzubillah min dalik. Nah anaknya begitu karena orang tuanya memang jauh. Berarti nggak apa-apa dong kalau anak dititipin di pondok pesantren. Iya. Jadi ada kondisi yang tidak ideal ya. Ya. Bisa jadi orang tuanya meninggal. Contoh dalam Al-Quran ada surat Maryam, ada surat Ali Imran menceritakan Imran yang meninggal ketika Maryam masih di kandungan ibunya. Jadi Hana itu melahirkan, suaminya sudah meninggal, suaminya kan Imran itu. Iya. Maka Maryam itu lahir tanpa ayah. Dan Allah langsung memberikan petunjuk dalam ayat itu, wa kafalaha Zakaria. Maka kami bimbing Maryam, bimbing Hana untuk menitipkan pendidikannya kepada guru terbaik yaitu Zakaria. Selain masih kerabat, beliau juga nabi pilihan Allah. Artinya, kalau memang tidak ada peran seorang ayah dalam keluarga itu, maka carilah peran ayah dalam diri sosok guru yang soleh, yang baik, yang amanah. Itu sama, ada perannya, tapi bisa jadi tidak ada waktu karena tugas. Pernah dengar nama orang hebat namanya Abdul Aziz. Ini ayahnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dalam waktu 2,5 tahun mengubah wajah Islam, tadinya miskin jadi kaya raya, tadinya nggak adil jadi adil luar biasa. Itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz, ayahnya Umar, itu dulu dititipkan di Medina, ayahnya tugas di Mesir. Tapi ayahnya luar biasa, menghabiskan banyak biaya pendidikan dalam rangka mengontrol anaknya. Ada kisah satu hari Abdul Aziz terlambat sholat asar gara-gara habis mandi sisiran terlalu lama di kaca. Jadi dia kanan kiri nggak cocok, belakangin belah tengah, jadi lama banget sampai masbuk sholat asarnya. Gurunya langsung nulis surat ke Mesir ke ayahnya. Ya, hari ini Umar itu ya, Umar tadi maaf ya. Hari ini Umar terlambat sholat asar gara-gara nyisir rambut. Abdul Aziz dari Mesir balas, saya kirim tukang potong rambut ke Madinah hari ini. Digundul hari itu oleh ayahnya gitu. Ini menunjukkan apa? Kalau kesibukan, nggak punya waktu, bukan nggak mampu, beliau mampu tapi nggak punya waktu, titipkan ke guru yang terbaik, itu nggak masalah. Atau ketiadaan seorang ayah, kan fatherless itu bisa jadi ayah yang nggak berperan atau ayah yang nggak ada, kan bisa jadi gitu. Berarti untuk teman-teman yang melihat ada sahabatnya yang gundul, itu udah pastikan dia telat asar ya. berarti memang keputusan yang tegas dari seorang bapak itu menentukan karir tanda kutip anaknya. Iya. Jadi saya nggak salah saat kalau anak saya masih umur 2 tahun, dari umur 2 tahun saya udah nyari SD. Karena memang saya sekhawatir itu Zat, bahwa SD kan fondasi ya. Ternyata benar tadi Ustaz sampaikan 5-12 tahun itu adalah kerangkeng. Fase emas, iya. Fase terbaik menanamkan kebaikan kepada anak. Saya tuh nyari SD sampai ya Allah udah kali 12 sekolah saya puterin Zat. Ternyata memang kuncinya ada di sekolah Quran atau sekolah yang basisnya umum Islam, tapi basisnya Islam dan cenderungan Qurannya lebih gitu Ustaz ya. Oke Ustaz. Setelah itu cukup atau tetap ada peran bapak? Ini kita ngomongin bapaknya ya. Iya. Setelah anak masuk sekolah
Quran tadi itu? Ya, ya jelas. Jadi gini, ada buku tadi yang saya kutip ya, pakar pendidikan Dr. Khalid tadi ya. Beliau mengatakan begini, peran rumah itu hampir sampai 60%. Allah Akbar. Peran lingkungan 20%, peran sekolah 20%. Dari mana angka itu didapat? Dari interaksi sosial anak di 3 dunia ini. Coba bayangkan, anak di sekolah berapa jam biasanya? Ya 2,5 4 jam lah. Kalau TK mungkin TK. 4 jam ya, berarti kan masih ada 20 jam. Ya. Itu dibagi ke lingkungan mungkin 2 jam, masih ada 18 jam kan. Harusnya 18 jam itu pasti lebih dominan daripada yang 2 jam atau 4 jam. Itulah maka beliau mengatakan harusnya nggak mungkin 60% kalah dengan 20% lingkungan. Makanya ada orang tua ngomong begini, anakku tuh tadinya bagus gara-gara main sama itu jadi buruk. Nah itu harusnya nggak mungkin. Saya nggak mungkin Bu, loh, jangan nyalain anak orang Bu. Soalnya saya pernah digituin sama ibu-ibu Ustaz. Anakku tuh semenjak jalan bekel, cah SD singkirang kok malah saya, anak ibu yang ikut saya main dan saya nggak ajak main dia gitu loh. Jadi memang sebenarnya orang tuanya yang salah Ustaz ya, tapi dia nggak mau disalahin. Jadi gini, kenapa 20% bisa mempengaruhi bahkan mengalahkan yang 60% kan? Iya. Itu karena lemahnya 60% memberikan apa? Memberikan tadi asupan kebaikan kepada anak-anaknya kan itu. Lemah kamu Bu ya, berarti ya. Bukan saya, anakmu, bukan kamu Bu berarti ya. Baik, jadi kesimpulan malam hari ini pola asuh itu menjadi penentu anak itu jadi bocil kriminal atau jadi yang baik gitu Iya, Ustaz ya. betul, itu pola asuh. Berikutnya lingkungan tetap pengaruh karena Nabi menyampaikan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tuh tergantung kawan karibnya kan. Iya. Seperti penjual minyak wangi, ya, maka kita bergaul dengan penjual minyak wangi itu pasti kena bau wanginya. Berteman dengan yang baik pasti kita akan terwarnai. Ada warna yang masuk ke kita maksudnya gitu. Iya. Ustaz, saya ingin tanya soal masalah memaknai bulian Ustaz. Ada beberapa part dalam hidup saya ketika saya kecil saya dibully dan direndahkan, itu malah saya jadi semakin semakin bisa memacu diri untuk jadi lebih baik. Iya. Nah, untuk kemudian asif atau mencapai tujuan itu, kemudian merasa kayak akhirnya bisa bayar omonganmu dan lainnya. Apakah itu salah Ustaz untuk mengakui hal itu? Gue udah sampai sini nih, lo yang ngatain gue nggak bisa, gue bisa nih itu. Nah, itu yang namanya trigger ya. Atau trigger itu kan sesuatu yang kita jadikan alasan. Kenapa kita harus sukses? Bisa jadi saya nggak mau direndahkan. Yeah. Saya ingin tunjukkan saya bisa. Saya kan lawan. Nah, itu bab tentang ngambil positifnya kan. Gitu. Nah, tapi kan tidak semua orang begitu. Nggak semua orang begitu. Bahkan ada yang mungkin malah down, rusak mentalnya kan, karena sering dibeli label tadi. Kamu lemah, kamu bodoh, kamu nggak guna, kamu nggak manfaat. Pembulian itu tidak melulu dari luar. Kadang label dari rumah itu juga pengaruh. Itu bahkan mungkin yang paling fatal, labeling dari orang tua. Kita belajar dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu diuji oleh Allah, putranya 12 laki semua lagi itu. Nabi Yakub itu. Dan yang 10 itu nakal semua itu, yang 10 itu. Kan yang buang Yusuf ke sumur dan lain sebagainya. Nabi Yakub itu menghadapi yang begitu itu beliau solusinya satu. Memperbanyak doa kepada Allah agar kuat mendidik anak-anaknya dan beliau menahan lisannya dari memberikan label yang buruk. Tidak pernah mengatakan kepada kakak Yusuf yang nakal-nakal tuh kalian pembohong, kalian nakal. Caidan lagi. Beliau kalimatnya hanya mengatakan fasobrun jamil, ya sudah. Ini ujian ayah sabar. Dan beliau itu selalu kata-katanya positif. Ya kalian jujurlah, kalian berbuat baiklah, Allah Maha Pengampun. Tapi nggak pernah memberikan label yang negatif. Dan pembulian terdekat, terpayah itu justru label-label dari orang tuanya. Kumpalas, bodoh, nggak berkembang, ya, dan lain sebagainya. Saya punya panggilan saya kepada anak saya sekarang master. Wow, jadi biar dia jadi master of everything ya kan. Kalau saya kan master of ceremony nih, cuma ceremony doang. Lalu master of everything gitu. Jadi kan nggak salah kan untuk. Kalau dulu kan saya pikir saya tuh merasa saya tadi kelas 5 umur 5 tahun sampai umur 12 tuh
ayah saya sibuk kerja terus. Nah, Dan sekarang saya doanya ya semoga ya jadi miliarder yang di rumah gitu. Itu salah nggak sih tuh gitu. boleh dipanggil Master Sultan itu Nah, ya. Sultan bener. Jadi 5 sampai 12 tahun itu wajib ayah itu dekat sama anak berarti. Iya, itu fase fase pendidikan terbaik itu. Zaman dulu, zaman keemasan Islam itu kan rata-rata mereka merantau kan, orang-orang besar itu. Ya. Rata-rata kan merantau, pergi belajar kemana-mana. Karena memang dia udah balik rata-rata kan. Jadi sudah saatnya dia ya keluar, dan karena kokohnya tadi, Iya. karena pondasinya, dia nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu terpengaruh dengan dunia luar yang rusak itu. Idealnya begitu. Oke, saya juga kemana bisa nonton film Odyssey itu kan. Itu dia cuma dapat cerita dari orang-orang karena bapaknya hilang 20 tahun. Tahu-tahu anaknya udah gede gitu kan. Ya bener Ustaz, kedekatan akan orang tua beda meskipun kita tahu dari cerita dengan ketemu langsung beda Ustaz. Iya, Dan saya akuin memang kehidupan yang keras yang dihadapin Cristiano Ronaldo kan misalnya gitu kan. Itu membentuk dia jadi seperti sekarang. iya. Padahal ayahnya ya begitu, tapi paling enggak dia sama orang tuanya sama ayahnya. Meskipun keadaan ekonominya dan ininya apa namanya perhatiannya ke beliau, Ronaldo itu kurang dari ayahnya. Nah, kalau dari Islam nih Ustaz, apa yang harus dilakukan untuk keluarga yang punya suami yang buruk? Ustaz? Suami yang buruk. Padahal ini kan dia seorang ayah nih, tapi udah Iya. terlanjur ketika menikah berubah. Nauzubillah, jarang sholat lah atau dan lain-lain. Ya, ini yang memang menjadi catatan ya. Ketika ada tipologi keluarga dalam surat At-Tahrim itu kan, Ya. ada yang suami istri, suaminya baik, soleh, Nabi, bahkan istrinya kurang ajar. Itu Nabi Nuh dan Nabi Lot kan. Ada yang istrinya lembut luar biasa, suaminya yang kejam buruknya luar biasa, yaitu Firaun. Ya. Asiyah itu lembut, sampai Rasulullah menyampaikan tentang Asiyah itu kan, wanita penghulu surga ada 4 kan, Asiyah, Khadijah, Fatimah, sama Maryam kan ini. Nah, Asiyah ini meskipun bersuamikan suami yang sangat buruk tadi, tapi dia bisa merankan ibu yang baik. Buktinya lahirlah dari keluarga ini Musa. Jadi Nabi Musa itu kan hasil didikannya Asiyah, karena Firaun yang kejam luar biasa itu. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu sangat vital untuk pendidikan anak. Karena faktanya dunia kerja itu didominasi laki-laki, banyak di luar rumah, maka yang di rumah pastikan perempuan yang baik-baik. Nah, masalahnya sekarang banyak perempuan yang standar TikTok. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayak kamu tuh gimana sih kerjanya dapat segini doang, nah, gitu-gitu. Nah, bagaimana cara agar sekarang kebalikannya nih ya menghadapi ibu atau istri yang nauzubillah korban TikTok gitu. Jadi begini juga, masing-masing bercermin harusnya kan, karena hakikatnya begini, istrimu, pasanganmu cerminan Pasangannya juga. dirimu. Seringnya itu kan begitu ya, seringnya begitu. Makanya sebenarnya kita memang itu menunjukkan bahwa masing-masing harus mengevaluasi. Ya. Baik laki-laki atau perempuan, sebenarnya ketika sudah menikah itu dia harus tahu bahwa perannya itu sudah berbeda nanti. Laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang taat Ya. kepada suaminya. Bagaimana ketika istri yang tadi, Tidak taat, terus ngomongnya tanpa nah, direm asal bunyi gitu kan. makanya pentingnya itu sebenarnya adalah tarbiyah, ngaji, Oke. belajar. Karena bagaimanapun ketika seorang itu berhenti belajar, dia berarti sudah bukan lagi seorang alim. Alim itu siapa? Yang tidak pernah berhenti belajar, orang yang pandai itu. Selalu belajar, belajar menjadi istri yang baik, Masya Allah. belajar menjadi suami yang baik. Jangan menuntut kalau kita belum bisa baik juga. Makanya suami juga harus bisa baik agar istri juga ikut baik. Istri juga harus menjadi istri yang baik ketika suami belum bisa, bahkan kayak Firaun itu. Apa yang menarik dari Asiyah? Asiyah tuh tahu Firaun jahatnya luar biasa, dia memilih bersabar. Nah, dan balasannya adalah surga. Karena bahkan surganya bukan sekedar surga,
surga yang bangunannya di sisi Allah. Jadi memang itu ibaratnya VVIP itu miliknya Asia itu ya, karena kesabarannya tadi. Berarti syarat masuk surga adalah punya suami kayak Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau suaminya kayak Fir'aun, pilihannya yang paling berat sabar. Sabar. Kalau mau khulu itu menjadi haknya, karena perempuan itu juga punya hak ketika suaminya sudah kasar, Iya. tidak bertanggung jawab, bahkan sudah melakukan pelanggaran syariah, istri berhak untuk khulu itu. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini tadi banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim. Yang mau tanya boleh, silakan ikhwan atau akhwat yang di sini boleh angkat tangan. Yang ada tanya boleh. Atau mungkin ada yang di podcast keteh di TikTok ada yang nanya nggak ya? Boleh dicek ya. Dan tentunya malam hari ini hingga pekan depan tetap ada di Masjid Hotel Gracia. Untuk yang menyimak secara online boleh gabung ke sini langsung. Akan mulai kajian insya Allah di pukul 19.45 gitu ya. Baik, Ustaz, sambil nunggu pertanyaan nih, Ustaz. Boleh? Banyak orang tua yang tadi menyalahkan sekolahnya, Iya, menyalahkan lingkungannya. lingkungannya atau temennya, padahal kan dia sendiri yang pilih sekolah buat anaknya kan. Nah itu gimana untuk menyadarkan atau nasihat apa yang bisa disampaikan kepada orang tua yang tidak mau disalahkan seperti itu? Ya, ini ketika seseorang itu tidak belajar, dia nggak paham perannya, makanya orang pikirkan hari ini dampak dari pola apa namanya pola yang sudah menganggap bahwa tugas orang tua adalah bayar SPP. Ya, Selesai kan? ya. Tugas guru mendidik karena sudah kami bayar itu. Transaksi ya. Nah, itu yang transaksional itu kesalahannya. Maka yang terbaik itu sebenarnya lembaga pendidikan itu tidak lepas dari rumah. Rumah nggak lepas dari sekolah, sekolah nggak lepas dari rumah. Berarti itu tujuan merojaah di rumah tuh itu berarti Zat ya? Ya salah satunya itu. Baru ingat saya. Makanya ada sebenarnya buku penghubung rumah dengan sekolah. Oke. Idealnya begitu. Kayak pas kita Ramadan. Ramadan, Ada absen sekolah, ada absensi, sholat gitu kan. sholat subuh bangun jam sekian, nanti baca Quran, bantu orang tua, sholat duhur. Bukan malah nyuruh di palsu wenang, jangan gitu ya Bu ya. Nah itu yang sebenarnya membangun komunikasi itu. Oke. Kadang ada home visit dari sekolah ke rumah orang tua, Masya ke rumah santri. Harusnya begitu dibangun. Karena hakikatnya dua hal itu nggak boleh saling meninggalkan. Apalagi yang satu membangun, yang satu merontokkan. Jangan sampai sekolah membangun tentang karakter yang baik, bicara yang sopan, hormat sama guru, rumah malah merobohkan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, ini mengenai parenting ya, parenting bercampur dengan rumah tangga nggih, problem rumah tangga. Ini yang menarik buat saya tuh begini Ustadz, saya tuh punya anak, itu di rumah tuh didikannya sudah sangat itu apa namanya keras gitu loh, maksudnya tertib gitu loh Pak. Waktunya sholat ya sholat, belajar ya belajar, Ya, terus disiplin ya. segala sesuatu yang positif itu sudah saya terjadwal dengan rapi, begitu intinya seperti itu. Tetapi saat anak pulang dari sekolah itu mesti membawa sesuatu yang buruk begitu, misalnya kayak kata-kata yang nggak semestinya diucapkan begitu, jorok. Terus saya tanyain, loh kamu kok bisa ngomong kayak gitu, sarung nggak boleh, lu ngoten. Terus nganu bu, apa namanya temanku ya pada ngomong gitu, spontanitas gitu katanya seperti itu. Lah terus saya mau menyalahkan siapa gitu loh Pak. Saya mau sudah saya cross check sama teman-temannya itu katanya enggak bu gitu. Terus saya masuk mau menyalahkan sama lingkungan sekolah kan nggak mungkin ya Pak ya, karena itu tidak terbukti secara real, cuman anak yang menyampaikan dengan kata-kata seperti itu. Padahal sudah saya masukkan ke sekolah yang baik menurut saya seperti itu. Iya. Itu persoalan pertama. Itu bagaimana solusinya Pak? Yang kedua masalah hubungan suami istri. Semisal ada suami istri itu sudah mempunyai ikatan yang lahir batin secara fisik sudah secara baik, tapi ada suatu masa tuh ada ketidakcocokan gitu. Lah pada suatu malam misalnya mau menasihati istrinya tuh ternyata anak mendengar gitu loh Pak. Terus sudah kamu masuk kamar aja, ibu mau ngobrol sama bapakmu misalnya gitu. Tapi anak tuh malah aku nggak mau tidur, malah pada akhirnya emosi antara suami istri tidak bisa terkendali dan ternyata cekcoknya di depan anak begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Itu kasihan kan anaknya. Solusinya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Apakah harus ngerem dulu biar anaknya tidur dulu atau saat itu juga bagaimana begitu Pak? Baik. Nggih, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus ya. Yang pertama terkait dengan fenomena ya atau fakta di sekitar kita yang menimpa anak-anak kita. Jadi ada memang rumah-rumah yang sudah sudah terbangun kesadarannya ya terkait dengan tanggung jawab bahwa orang tua itu memang harus menjadikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya, baik dari sisi karakter, kemudian juga ibadah, juga terkait dengan bagaimana muamalah kepada sesama. Itu contoh yang terbaik itu dari orang tuanya. Bahkan nanti ada kesimpulan kalau bahasa Jawanya itu ya, kacang orang ninggal lancaran. Kalau pepatah Indonesia, buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalau jatuh sepohon-pohonnya bahkan itu. Anginnya kenceng Ustaz. Jadi ambruk apa ya? Kalau orang Arab al-ibnu sirru abawaihi itu menunjukkan sepakat di belahan bumi manapun bahwa anak itu cerminan orang tua. Itu kata-kata itu kayaknya nggak bisa dipungkiri kan begitu. Nah, kemudian ketika realitasnya bahwa anak-anak itu ketika di rumah dididik dengan baik, di sekolah justru mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, ini sesuatu yang memang hari ini nyaris nggak bisa dihindari. Bukan kita kemudian karena nggak mungkin pula anak kita tidak bersosialisasi. Karena hakikatnya nanti anak itu dia butuh membangun sosial yang baik, karakter yang baik, dia bagaimana interaksi dengan temannya. Karena memang faktanya manusia makhluk sosial yang butuh teman, butuh lingkungan itu. Nah, bagaimana? Karena nggak mungkin kita akan jauhkan anak-anak dari yang begitu, nggak mungkin nggak sekolah kan, nggak mungkin di rumah terus. Maka yang bisa dilakukan ya sudah tadi bahwa kita tugas orang tua memang harus cerewet. Cerewet artinya kalau ada yang nggak baik ditegur, nggak baik diluruskan terus begitu sampai nanti pada tahapan bahwa keburukan itu akan sirna dengan kebaikan pastinya. Makanya dalam Islam itu ada kalimat wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Maka keburukan itu ikutilah dengan kebaikan. Dia dapat buruk, ingatkan itu nggak boleh, yang benar ini terus begitu. Memang itu menuntut orang tua untuk terus
apa Ya, namanya kontrol ya. basyiron, memberi nasihat-nasihat yang Ya. baik kepada anak-anaknya. Jadi kata kuncinya adalah menang-menangan ini. Ya. Seperti perang kan, batil dengan al-haq gitu kan, kuat-kuatan kan gitu ya. Makanya orang tua nggak boleh kalah, memberikan kebaikan-kebaikan. Justru nanti ketika anak itu mendapatkan itu dan kemudian kita memberikan yang benar, dia jadi tahu. Ya. Ini nggak baik, ini baik. Itu justru nanti jadi medan pembelajaran bahwa nggak semuanya itu baik-baik saja seperti yang di rumah. Maka rumah tetap perannya adalah menguatkan dalam hal ini. Menguatkan dan juga menjadi penenang gitu ya. Iya itu. Jadi selalu begitu. Mau sekolah dimanapun, bahkan hatta di pesantren pun Itu dia tuh. ada. Ya. Ada yang klipto, yang suka Juri-juri. ngambil barang temannya, padahal anak yang bukan kurang, itu pasti ada yang salah dalam pola asuhnya kan. Klipto itu jangan dikatakan itu penyakit. Harusnya itu kan pasti ada Kriminal. kriminal kan Iya, itu kriminal ya. kesalahan itu. Insya Allah. Saya kira begitu ya. Orang tua memang tidak bosan-bosannya untuk menguatkan anak dengan kalimat-kalimat terbaik, dengan contoh-contoh yang baik itu. Ya. Nanti dia akan bisa membandingkan antara yang benar dengan yang salah gitu. Yang kedua terkait dengan konflik di depan anak, ini pasti berdampak buruk. Ya, karena hakikatnya ketika seorang suami kasar kepada istri, kalau itu anak laki-laki yang melihat, dia sedang belajar bagaimana memperlakukan perempuan. Dia akan kasar, buruk begitu. Kalau itu anak perempuan yang melihat, dia akan melihat bagaimana seorang perempuan itu betapa kayak nggak punya power, dihina-hinakan, dan dia akan trauma biasanya begitu. Atau kalau dalam satu